Dan ini ada seorang yang John Caspar Lafetter yang membuat sebuah studi juga namanya psikonomis fragmenter yang kita kenal dengan fisionomi. Artinya bahwa ada hubungan antara fisik dengan karakter, teorinya dia. Sebetulnya saya tidak terlalu percaya Pak, karena ada bangsa yang memang misalnya dia punya teori kalau hidungnya besar seperti itu, tapi ada bangsa yang semua orang di situ hidungnya besar gitu. Sebaliknya ada bangsa yang semua hidungnya kecil gitu. Masa sama karakternya dan sebagainya. Tapi intinya sebetulnya bahwa dari teori-teori inilah para komikus dan kartunis sebetulnya bekerja. Saya ingin tanya sebelumnya, apakah kartunis itu produk-produknya itu paralel atau bersamaan dengan ketika teori-teori besar muncul? Seperti tadi ada baja, itu kan seperti pengaruh oleh Lombroso itu, kartunis atas dasar baja. Kalau bicara tentang demitosisasi, apakah itu bagian dari diskonstruksi dari postmodernis misalnya? Ada nggak konteks teori di dalam masa itu muncul untuk sekedar? Kalau saya percayanya memang waktu karikaturis bikin nggak pakai teori Pak ya. Sepertinya, artinya memang dia merespon. Saya kira hampir dalam semua bidang seni itu teori muncul sesudah seninya terjadi, baru orang pinter-pinter ini wah ini yang terjadi, dianalisa dan sebagainya. Tetapi karikatur kita respon langsung terhadap peristiwa baik peristiwa sosial, politik, sehari-hari maupun yang besar. Mungkin yang menarik itu tadi kekhawatiran Mas Effendi Ghazali tentang sebetulnya pertanyaannya kepada Mas Pram, mungkin kok dalam beberapa hal karikatur sekarang ini tidak menggigit istilahnya ya, tidak menggigit, tidak menimbulkan kontroversi dan dialog lanjutan saya kira, polemik. Lalu tadi ada kemungkinan bahwa ininya adalah adanya media-media lain termasuk social network ya, yang sebetulnya sudah punya hierarki masing-masing di dalam pemberitaan. Kalau kita lihat masa paling seru karikatur kita sebetulnya ada beberapa masa. Yang pertama itu adalah pada waktu demokrasi liberal, yaitu tahun 55 habis pemilu sampai 59 itu karikatur untuk menyerang partai lain. Artinya ada ideologi di bangsa ini, banyak ideologi, dan satu ideologi menyerang dengan macam-macam, dengan tulisan, dengan buku, dengan musik, dengan apa, dan karikatur. Dan memang dalam hal itu PKI paling siap. Mereka punya lekra, punya apa, dan semuanya penulisnya bergabung dalam harian rakyat, dalam Marta Bakti yang mengembangkan seni gambar maupun tulis maupun yang lain-lain, sehingga memang dia paling seru menyerang koran-korannya NU, koran-korannya PNI dan sebagainya. Nah sesudah itu muncul lagi peristiwa yang tadi dikatakan tiba-tiba kiblatnya antara PKI dengan non-PKI yang saling menyerang ya, karena masa demokrasi itu sudah menjadi demokrasi dengan sangat hati-hati. Karikaturis PKI memang paling enak dia menyerang yang lain, tapi karikaturis sebelah itu harus menyerang PKI. Mereka menyerang PKI tanpa menyinggung Bung Karno. Nah itu mungkin seninya jadi di situ. Tetapi memang itu terjadi masa yang cukup seru di dalam perang. Jadi kelihatannya kalau lihat sejarahnya tadi juga pada waktu Inggris dan Napoleon ya itu karikatur banyak. Pada waktu ada permusuhan karikatur, perang Vietnam karikatur dan sebagainya. Nah ada masa di mana sebetulnya kayak sekarang nih Pak, peristiwa itu tidak pernah muncul. Keberpihakan tidak pernah muncul, ideologi tidak ada, sehingga kemudian memang wajar kalau, tapi saya kira juga di hal yang lain, karikatur ini kan memang yang dikerjakan Mas Bang dan kawan-kawan ini semua berangkat dari sebuah tradisi karikatur yang mungkin dalam revolusi industri lah berkembang terus sampai sekarang di Amerika, di Inggris. Nah, sekarang mungkin memang harus ada karikatur jenis lain dengan adanya media-media lain, yang sebetulnya intinya adalah bagaimana kalau sebuah sikap satir, sikap kritis, humor, dan grotes. Apa tuh? Grotes itu agak
muram ya, kematian dan sebagainya itu disatukan dan dimasukkan menjadi komedi-komedi di koran, menjadi film, menjadi dan sebagainya. Nah, memang di negara lain ada masa yang kemudian misalnya Polandia dan sebagainya karena politiknya terlalu keras, mereka memakai bahasa-bahasa ungkapan untuk mengatakan tidak setuju pada totalitarian dan sebagainya. Jadi saya kira ini adalah sebuah seni yang kemudian selalu mencari bentuk-bentuk lain dan mempengaruhi bentuk lain. Hanya sebagai seni saya kira memang ini selama masih ada koran, masih ada majalah saya kira ya, kecuali kalau suatu saat lagi majalah tidak diterbitkan semuanya pakai elektronik, mungkin dia tidak, katanya nggak bisa, memang ada teori nggak mungkin bilang. Tetapi selama masih ada koran, selama masih ada majalah dan sebagainya, saya kira karikatur akan menjadi bagian dari jurnalistik, artnya seni jurnalistik yang terus berkembang. Nah, caranya saja saya kira bahwa kadang-kadang karikaturis menghadapi sebuah perang yang jelas, kadang-kadang seperti sekarang Pak, perangnya ini nggak jelas Pak. Ya, itu aja Pak.